Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilayna ya Rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatih wa khsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratih. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita syukuri adalah di saat seorang hamba itu diberi oleh Allah keinginan untuk merindu, belum merindu, keinginan untuk merindu baginda Nabi, itu sudah merupakan keberuntungan. Sehingga keinginan untuk menjadi orang yang rindu, adapun rindu sebelumnya belum tentu kita. Tapi kalau sudah diberi oleh Allah keinginan merindu, ya kayak gini, kumpul begini itu apa sih gitu. Harapan kita itu kalau kumpul di sini nanti dengar sesuatu lalu kita pulang menjadi orang mencintai Nabi, kan itu. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita keinginan untuk mencintai Nabi, untuk merindu Nabi, itu sudah merupakan nikmat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua ini dalam nikmat Allah. Tinggal terus kita lanjutkan bagaimana kita sampai kepada mencintai yang sesungguhnya. Bukan sekedar kita itu ingin mencintai. Kita ingin mencintai bagus. Sehingga kita berkumpul disebut Maulid Nabi. Oh, saya mau datang. Biarpun setelah Maulid kita juga lupa dengan Nabi, tapi di saat disebut Maulid Nabi kita ingin datang. Berarti kita ada kemauan untuk mencintai Nabi. Tinggal bagaimana kita mengasah hati kita ini, terus kita asah agar benar-benar nanti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengasah kita ingatkan nanti ibu bapak, kita harapan ke depan itu menjadikan kita termotivasi, terbawa untuk memperjuangkan nanti masa depan kita. Kita pertama orang beriman kepada Allah, dan terakhirnya adalah iman bahwasanya di sana ada hari akhir. Hari akhir, ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Semuanya yakin bahwasanya setelah kita hidup di dunia ini ada kehidupan nanti di akhirat. Kalau Anda tidak yakin akan adanya kehidupan di akhirat, tidak mungkin Anda datang ke sini. Karena yang datang ke sini hanya untuk orang yang beriman kepada hari akhir. Jadi sudah sempurna Anda iman kepada Allah, ujung sampai Anda iman kepada hari akhir. Nah sekarang kita matengkan hari akhir itu ada apa ibu bapak, kan begitu. Hari akhir adalah hari kita untuk memetik apa yang kita perbuat saat ini. Jadi dunia ini adalah mazra'atul akhirati, tempat kita bercocok tanam. Buahnya kita petik nanti di akhirat.
Nah, untuk bisa kita metik buah di akhirat saat ini. Lalu bagaimana cara bercocok tanam yang benar agar kita betul-betul kita petik buahnya nanti di akhirat? Cara bercocok tanam di dunia maksud menjalani hidup di dunia ini tentunya dengan petunjuk. Dan petunjuk ini datang dari Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad tidak gampang. Orang bisa saja mengerti itu petunjuk dari baginda Nabi Muhammad, tapi belum tentu seorang hamba bisa mengikutinya. Kalau kita kembali kepada apa yang dihadirkan para ulama, jadi gak cukup orang mengerti keharusan mengikuti baginda Nabi. Ngerti mengikuti baginda Nabi itu penting. Keselamatanku itu ngikuti Nabi, aku harus ikut Nabi. Cuman kenapa kok kita susah ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata ada yang kurang. Hubungan kita dengan baginda Nabi tidak cukup. Bahwasanya Nabi kita anggap sebagai pembawa risalah, akan tapi kita harus meyakini bahwasanya Nabi adalah seorang makhluk Allah mulia yang kita harus mencintainya. Maka dengan cinta kepada baginda Nabi nanti akan menjadikan kita mudah mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta itu yang punya Allah dari Allah. Jadi Allah memberikan kepada seorang hamba tiba-tiba cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus kita upayakan ini, apa sih sebab-sebab aku mencintai Nabi? Agar aku bisa mengikuti petunjuk Nabi di dalam aku menjalani hidup di dunia ini, agar hidupku di dunia ini berguna, bisa aku petik buahnya nanti di akhirat. Ini yang harus kita pahami. Hidup di akhirat adalah indah, surga, keindahan, tidak ada capek lagi di surga nanti, nggak ada kegelisahan, nggak ada kesedihan. Tapi ternyata dimulainya dari saat ini. Nah, kita saat ini yang harus kita bahas. Saat kita berada di dunia saat ini, jangan ngomong akhirat nanti. Yang penting akhiratnya adalah harapan kita di sana. Kita hubungkan semuanya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus kita membiasakan menghubungkan semua yang kita lakukan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kehidupan kita. Cuman kalau kita bahas malam ini semuanya tidak cukup. Kita ambil satu, wahai para ibu, para bapak, kita tekuni satu ini, dan dengan satu yang kita tekuni ini nanti pengaruhnya akan besar kepada kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Apa itu? Urusan anak. Sampai dikatakan Nabi menyebutkan nanti ada satu kaum yang mereka itu dirindu oleh Nabi karena orang itu di dunia rindu untuk ketemu Nabi dengan hartanya dan keluarganya. Dirindu Nabi karena orang tersebut berusaha merindu Nabi dengan hartanya dan keluarganya. Maksudnya apa? Dia kalau punya harta pasti hartanya digunakan untuk Nabi Muhammad berjuang. Tapi tidak sampai di sini saja. Yang punya anak, ternyata memikirkan anaknya bagaimana dikenalkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketahuilah, inilah orang-orang yang dirindu oleh Nabi dan dia mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi kita akan fokus kepada urusan anak-anak kita. Jadi maulid kita malam ini adalah kita memikirkan tentang anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi orang tertipu, katanya mencintai Nabi, tapi anaknya nggak dikenalkan Nabi, menunjukkan kalau kita ini bohong. Anggap saja urusan dunia. Kalau seandainya kita lagi senang dunia, minyak goreng. Kalau kita lagi senang minyak goreng, perlu minyak goreng. Tak taunya kita butuh minyak goreng, ada bonus kan, ada gratisan. Beli 1 dapat 2 kilo, beli 1 kilo dapat 2 kilo. Cuman kata tokonya itu setiap orang hanya boleh beli 1 kilo. Sementara kita sangat perlu dengan minyak goreng, tentu jualan segala macam. Tapi satu orang boleh beli 1 kilo baru nanti dapat 2 kilo. Untuk mendapatkan lebih dari 1 kilo, bagaimana caranya? Ya suaminya suruh beli. Setelah suaminya, anak.
anak-anak kita. Di mana anak Anda? Anak kita boleh jadi seorang insinyur, tapi insinyur yang perindu Nabi Muhammad. Anak kita boleh menjadi seorang dokter, tapi dokter yang kenal Nabi Muhammad. Harus ini, wajib. Pokoknya Nabi Muhammad nomor syaratnya nomor satu. Jadi apapun nak engkau harus menjadi pecinta Nabi, harus kenal Nabi, akhlak Nabi, sambung hati dengan Nabi. Lalu bagaimana untuk menghantarkan anak? Ini yang perlu kami gugah hari ini. Mungkin ada di antara kita yang anaknya sudah terlanjur gede, susah diarahkan, tapi tidak ada kata terlambat. Kita mulai dari yang kecil. Tanda penyesalan kita di saat kita mendidik anak yang sudah gede kok gagal, tanda kita nyesel, kita akan serius mendidik anak yang masih kecil. Maksudnya begini, aduh yang gede sudah terlanjur gak bisa, tapi jangan sampai yang kecil juga sama kasusnya dengan anak yang sebelumnya. Ibu tidak usah bersedih kalau ternyata punya anak bejat hari ini. Yang pertama anak gede, syaratnya tobat. Saya nyesel ya Allah, aku telah salah mendidik anakku yang itu. Tidak pernah aku kenalkan kepadamu ya Allah. Aku nyesel. Tanda penyesalannya apa? Kelihatan bagaimana Anda mendidik adik-adiknya dia. Sekarang kita perlu bertanya. Tidak usah dijawab anak-anak kita di mana, ini ada di mana, dan akan kita arahkan kemana. Kalau ingin kita bawa kepada baginda Nabi, harus kita bawa ke tempat yang hari ini hari mengerikan di luar sana. Masya Allah, godaan besar, media sosial segala macam, handphone, televisi, semua ini aduh luar biasa. Jangan sampai kita menjadi orang tua tidak pernah khawatir dengan keadaan di luar sana. Dan kekhawatiran ini khawatir kalau seandainya anak kita bejat, tidak akan ketemu dengan Nabi, tidak akan melihat Nabi. Maka hari ini kita harus serius. Adapun yang sudah terlanjur anaknya gede, kalau kita serius tobat, Allah akan kembalikan. Lihat, Anda harus yakin. Menyesal, ya Allah itu masa laluku. Dulu aku menyekolahkan anak asal, yang penting sekolah, dapat ijazah, dapat kerjaan. Sekarang aku nyesel, anakku jauh darimu ya Allah, aku nyesel. Tanda penyesalannya dibuktikan dengan mendidik cucu-cucunya atau anak-anaknya masih kecil dengan pendidikan yang benar. Lalu bagaimana pendidikan yang benar itu? Ini harus sampai di sini. Bagaimana pendidikan yang benar? Hantarkan putra-putri Anda kenal Allah dan Rasul. Tentu caranya ada, tapi sebelumnya begini dulu. Apa ada kira-kira seorang ibu atau bapak itu begini, ngomong kepada anaknya, nak, sudahlah nak, kau sekolah yang tinggi, kemudian cari kerjaan, kemudian kamu bisa menjadi kaya raya. Yang penting kamu kaya raya nak, setelah itu kamu masuk neraka juga nggak apa-apa. Ada tidak? Yakin nggak ada? Ada tidak ada orang ngomong tuh begini, nak, yang penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu kamu mati masuk neraka. Ada tidak? Tidak ada. Di lisan tidak ada ngomong begitu. Tapi dalam kenyataannya orang tua ngomong begitu. Kenyataannya orang tua tuh ngomong gitu, lesannya nggak ngomong, tapi perilakunya ngomong begitu banyak orang tua. Mana buktinya? Surga itu murah banget. Jadi sekolah, kalau sekolah untuk cari dunia dibiayai dengan biaya besar. Giliran ngaji di madrasah diniyah di kampungnya itu dimintai sumbangan 5.000, katanya kemahalan. Atau bahkan sudah tidak tertarik lagi menyekolahkan anaknya usulan sekolah agama. Yang penting kamu sekolah pendidikan umum, SMP, SMA ini kamu harus sukses. Lupa, lalu pendidikan agama di mana? Jadi yang merencanakan anaknya sukses dunia tapi tidak memikirkan urusan akhirat, itu seolah-olah berkata begini, sudahlah nak, yang penting kau kaya raya, setelah itu kamu masuk neraka gak apa-apa. Semua kalau orang nyekolahkan anaknya model begitu, ya gitu ngomongnya. Biarpun tidak diucapkan. Dia suruh cari ilmu dunia tapi tidak dekatkan kepada Allah, tidak dekatkan kepada ulama, tidak dekatkan ilmu agama, maka seolah-olah orang tua itu berkata bahwasanya, sudahlah nak, kamu cari duit sebanyak-banyaknya, setelah itu kamu masuk neraka gak apa-apa. Alhamdulillah, insya Allah secara keyakinan tidak ada,
tapi kenapa perilaku kita begitu? Buktinya apa? Anak kita itu sekolahnya nggak jelas. Urusan agama, anak kita boleh ngambil pendidikan SMP, SMA, tapi jangan lupa agamanya di mana diambil. Nomor satu kan urusan pendidikan agama, wahai Allah. Anda hari ini belajar ilmu agama, ini sisihkan waktu. Ini perjuangan datang jam begini ini luar biasa. Ngaji untuk agama, tapi jangan terlena, jangan sampai hanya Anda saja. Putra putri Anda harus Anda pikirkan. Dan alhamdulillah, ini termasuk makanya kami suarakan dengan masyarakat yang ada di sini, dengan program-program yang sudah kami rencanakan akan kami hubung-hubungkan ini. Ada pondok-pondok pesantren yang justru menghantarkan anaknya sekolah ilmu pendidikan umum dan juga diberi pendidikan ilmu agama. Ini penting supaya apa? Anak kita ya untuk menjadi orang sukses urusan ilmu dunia ada, tapi di dalamnya ada ilmu agama. Dimulai dari anak kecil, ibu-ibu yang solehah, dihimbau, dibikin senang anak kita. Anak ahli surga, ini anak kecil ahli surga yang hadir di sini, anak-anak kecil ini. Ini kalau sudah gede sedikit minta ke pondok dia. Biarpun orang tuanya ngomong kamu harus jadi insinyur, dia akan berkata, saya insinyur yang punya 10 juz umi, saya insinyur yang 5 juz umi, saya insinyur yang ngerti agama. Ini anak-anak ini kecil. Ini jangan dianggap sepele ini. Hadir di majelis yang penuh berkah akan menghantarkan mereka menjadi anak-anak mulia. Itu dia, tuh. Yang kecil-kecil nih. Sayang, ini lihat sebentar lagi minta, saya pengen belajar di pondok pesantren, saya ingin jadi dokter lewat pondok pesantren, insinyur pondok pesantren. Ini yang penting. Kalau ternyata ada seorang dokter yang wajahnya selalu basah dengan air wudhu, di rangselnya tersimpan Al-Quran yang setiap saat dibuka. Kapan ada waktu kosong dibuka, itulah anak Anda, ibu. Amin. Lihat waktu duhaan, dia duhaan, malam tidak pernah lepas tahajud, itu Anda bisa jadi dokter yang hebat. Tapi yang jadi masalah adalah orang terlena, tidak pernah berpikir bahwasanya anaknya bisa menjadi seorang dokter yang sukses, insinyur yang sukses, mereka juga bisa belajar ilmu agama. Ini orang terlena itu yang repot. Maka harapan kami di majelis ini ada, Anda rindu bahwasanya anak-anak Anda pikirkan sekolahnya di mana, belajar dengan siapa, harus Anda pikirkan. Hamba Allah hari ini mengerikan. Kami tidak mengatakan yang sekolah umum di luar itu adalah nggak bisa sukses, tidak. Akan tapi kami hanya mengingatkan Anda harus waspada. Keadaan di luar mengerikan sekali. Keadaan di luar mengerikan. Kalau seandainya putra putri Anda belum senang, belum mau mondok, tapi jadilah Anda senang dengan pondok pesantren, maka nanti Allah akan menjaga. Ibarat begini, ya Allah, saya punya anak nggak bisa mondok. Yang punya anak kita siapa? Allah. Tapi kemudian kok Anda peduli, saya ingin berurusan dengan pondok pesantren. Kiai-kiai di kampung Anda perhatikan. Jadi tanda perhatian Anda kepada para santri yang ada di kampung Anda menunjukkan kalau Anda rindu kepada Allah, maka ketahuilah anak Anda akan dijaga. Pokoknya ini siapapun yang anaknya bejat, jauh dari kebenaran, Anda mendekatlah dengan kemuliaan, dekat dengan para habaib, para ustadz, maka Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kalau Anda menolong anaknya hamba Allah, maka Allah akan menolong anak Anda. Jangan khawatir. Memang target pertama adalah kami serukan. Zaman ini zamannya anak kita ditempatkan tempat yang aman, semacam pondok pesantren. Tapi kami tidak mengatakan bahwasanya yang tidak di pondok pesantren tidak akan sukses agamanya. Tidak. Cuman kami sampaikan di luar mengerikan sekali. Anda tidak bisa membatasi masalah media sosial. Anda tidak bisa membatasi tentang handphone. Anda tidak bisa membatasi tentang internet. Di luar sana bebas. Belum lagi sahabat yang bermacam-macam model, sehingga sangat mudah anak-anak itu untuk kebawa kepada kemungkaran yang terjadi di luar sana. Apakah kita tidak khawatir, wahai ibunda dan ayahanda, wahai para bapak dan ibu, tentang anak-anak Anda yang sudah terlanjur gede? Ngadulah kepada Allah, Allah Maha Kasih. Tapi yang masih mungkin kita hantarkan, yang masih mungkin kita bawa kepada kemuliaan, tolong dipikirkan anak-anak Anda. Mulai hari ini Anda mulai ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pernah berwasiat, idza ja'akum qaumun yatrubuna ilma qulu marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah. Semua yang datang ke tempat pondok pesantren untuk menuntut ilmu, maka Nabi menyebutnya wasiatku.
Langsung dinisbatkan kepada Nabi, wasiatnya Rasulullah. Artinya apa? Siapapun hendaknya perhatian kepada mereka. Pokoknya rindukan dulu Anda semua ya hamba Allah untuk menyekolahkan anaknya di tempat-tempat yang aman semacam itu. Sekali lagi, yang sekolah di luar, kami tidak katakan bahwasanya yang sekolah di luar tidak bisa baik. Dia baik tapi berat. Apakah Anda tidak khawatir? Selagi masih ada peluang. Coba kalau putra-putri Anda tinggal di pondok pesantren, Anda aman. Anda aman, sudah usah mikiri pagi yang bangun di sholat subuh guru. Sekarang coba punya anak dua saja, yang satu di kamar sebelah dibanguni belum selesai, belum bangun sudah duduk bangun di sebelahnya tidur lagi, ini belum tidur lagi sampai subuhnya mau habis, itu di rumah. Tapi kalau sudah di pondok mereka jam 3 sudah bangun sholat tahajud, pahalanya untuk siapa? Untuk bapak ibunya. Cukup hari ini rindu dulu ke situ, wahai hamba Allah. Rindu dulu. Mungkin anak Anda belum bisa berangkat tapi rindu, ya Allah, aku pengen anakku sekolah di tempat yang mulia. Kalau pondok di sini banyak, tadi pondok para masyayikh, para habaib, ada kiai-kiai tentunya dengan akidah yang benar, akidah ahlussunnati wal jamaatil asy'ariyati, yang biasa dengan sifat 20, pondokkan di situ, jangan asal pondok, hati-hati. Di sini banyak alhamdulillah. Kalau Al-Bahjah kan baru mau bangun, di mana tempatnya? Masya Allah. Di sini ada pondok, sini ada Al-Muhajirin. Ustaz Taufik pondoknya apa? Izzatul Fatih. Masya Allah, beliau juga ada pondok. SMP SMA. Semacam ini ada. Habib Ismail. Apa? Darul Futuh. Ada SMP-nya juga. MISD, pondok. Di pondok. Ada MI-nya. Satu lagi Habib Ismail. Mana? Yang ada pondoknya mana ini? Pondok Huraidah. Ada SD SMP-nya? Masya Allah. Sudah ada semuanya, hei hamba Allah. Sudah waktunya kita berpikir itu. Lebih enak, Bu. Saya ngomong masalah ini saja, hari ini kita ngomong dunia ini, kenapa di luar? Kalau sudah anak kita masuk belum, sudah nggak usah pakai nasihat saya. Dinasihat sama Ustaz. Ada yang berbicara, Bu, katanya di pondok mahal. Mahalnya berapa sih? 2 juta? 1.500.000? Saya cek hitung-hitungan, biar cerdas Anda. Di pondok anggap saja yang pondoknya 1.500.000. 1.500.000. Di luar SMP gratis, Bu, gratis, betul. Minta motor, berapa harganya? Bensin, handphone, pulsa, uang jajan. Kalau dia anaknya baik, kalau anaknya nggak baik, ngambil duit sendiri. Ada tek-tok bunyi, beli mampir. Ibunya belanja, ikut hitung. Ayo, cuman karena ibu tidak pernah ngitung, maka seolah-olah di luar itu murah, jauh lebih mahal. Belum lagi akhlaknya yang terjual. Ayo, saya pengen ustaz-ustaz pondoknya disebutin yang jelas deh, biar tahu mereka ini tadi ya, yang ada pondok ini. Karena jangan jauh-jauh Al-Bahjah dulu, nanti Al-Bahjah kejauhan nanti. Yang penting selamat anak dulu. Kami perlu ini rindu. Anda rindu Nabi, itu caranya. Bawa anak Anda kepada Rasulullah. Anda mau dekat kepada Nabi, Nabi tidak akan melihat wajah Anda. Kalau ternyata umat Nabi yang dititipkan kepada Anda dalam bentuk anak Anda, tidak Anda kenalkan Nabi. Nabi akan berkata, hei, kau mau dekat kepadaku? Tidak. Itu di belakangmu anak-anakmu, tidak kau kenalkan aku. Ayo, mau diapain? Mau dekat Nabi, anak kita akan menggandoli, menghalangi kita untuk dekat dengan Nabi. Biarpun katanya, wah ibadahnya banyak, tapi kita membiarkan anak kita nggak benar, tidak akan bisa dekat Nabi. Karena tanggung jawab, ini umat Nabi yang berupa anak amanah. Kita akan ditanya oleh Allah, bagaimana engkau ngurus anakmu? Nabi yang bertanya, hei umatku yang aku titipkan kepadamu bagaimana? Yang masih mungkin tenang hatinya, tapi kami juga menjaga yang sudah anaknya telanjur gede, bandel, jangan khawatir. Selagi Anda dekat dengan para kiai pondok pesantren, Anda akan menemukan keajaiban. Anak Anda akan menjadi berubah suatu ketika nanti. Ada suatu ketika ada orang nangis ngadu, Buya saya merayu anak saya nggak mau mondok. Benar Anda merayu? Benar. Anda merayu Allah, mintalah kepada Allah. Kalau rayu dia susah. Lalu bagaimana caranya? Kau ngambil satu kiai, satu ulama, kamu berurusan dengan dia. Kau bantu pondoknya dan sebagainya. Pokoknya urusan dengan dia, niat.
Betul, dia membantu pondok pesantren. Dekat sama seorang kiai, subhanallah, anaknya itu melanjutkan kuliah. Nggak kenal pondok, dibawa ke pondok nggak mau, nggak pernah ketemu kiainya. Sampai nangis tuh anak. Tapi anak orang tua ini tetap, anaknya kuliah, setelah kuliah anaknya kerja. Karena bapaknya sukses, ngambil pekerjaan bapaknya sukses. Tak taunya apa? Setelah anaknya sukses ngomong, abah, saya boleh ikut dong bantu pondok yang abah bantu. Datang ke pondok anaknya. Nggak bisa tidak. Makanya, hai hamba Allah, dekatlah dengan para ulama habaib kalau memang anda ingin membawa anak anda. Bagi anak yang sudah terlanjur bejat, jangan khawatir. Unik, Allah Maha Kasih, itu tanda bentuk kerinduan anda untuk bawa anak anda kepada kemuliaan. Harus dipenuhi pondok-pondok itu, dipenuhi hari ini, harus. Kenapa saya menyuruh pondok? Karena saya menyuruh pondok karena apa? Kita menyelesaikan problem anak-anak yang di luar. Ibu, semoga anak anda dijaga oleh Allah. Sebuah laboratorium dalam seminggu atau sebulan, dalam seminggu tidak salah. Sebuah laboratorium yang kami kenal, dia bercerita, Bu ya, seorang ibu datang membawa anaknya sakit, umur 12 tahun, yang satu umur 13, yang satu yang dua umur berapa? Dalam seminggu atau sebulan, seminggu gitu. Ada 3 anak perempuan kecil dibawa ke laboratorium, katanya dia sakit. Ternyata setelah itu keluar ibunya nangis. Kenapa? Positif hamil. Bayangkan, menyedihkan keadaan di luar, hai hamba Allah. Ayo ini jadikan bahan pelajaran. Malam ini maulid kita adalah menyelamatkan anak kita. Kita ingin antarkan anak kita kepada baginda Nabi. Siapapun anda, ayo berpikir anak-anak kita kenalkan pada Rasulullah ini anak kecil ini kenal Nabi ini. Sayangnya dengan Rasulullah, bawa mereka kepada baginda Nabi. Ini maulid kita hari ini. Adapun yang kebetulan anaknya sudah terlanjur sekolah di luar, sambungkan hatinya dengan tempat-tempat mulia. Contoh, anda beri sesuatu, biarpun hanya sekecil, biarpun hanya barang yang kecil, beras 5 kilo atau uang 10.000, 100.000, bilang kepada anak anda yang katanya bandel gak kenal agama, sayang, ini ada titipan uang 100.000, antarkan kepada Habib sana atau Ustadz sana, biar datang ke tempat, masuk ke kotak amal sana, bismillah. Dia mundar-mandir ke tempat yang berkah, malaikat mendoakan, rahmat akan turun kepadanya. Wajib anda kenalkan, itu caranya halus. Sudahlah, anda akan menemukan perubahan. Jangan kamu ngaji, nak ngaji, wah tambah berantem sama bapaknya, gulet. Akan tapi terus setiap hari ngirim beras, ngirim sayur ke sana, dan sampai kena, semoga apa yang kau kerjakan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dia mikir, diterima oleh Allah dan Rasulnya. Sambil pergi dia mau bandel, ingat diterima oleh Allah dan Rasulnya. Akan berubah nanti. Kita semua membuat perubahan. Kuncinya adalah dekat dengan ulama Rasulullah tadi itu. Kalaupun seandainya putra putri anda belum bisa mondok, belum bisa tinggal pondok pesantren, paling tidak kenalkan mereka dengan aktivitasnya, kehidupannya untuk datang ke pondok pesantren. Bawa uang anda yang biarpun hanya 100.000, 50.000 atau hanya beras 5 kilo, hantarkan. Masya Allah. Ini pondok yang lain yang mana yang belum disebut tadi. Karena kita perlu, kalau baca kejauhan nanti. Pondok tadi, pondok yang di sini. Mohon sekali lagi, Ustaz Taufik, pondoknya yang jelas apa namanya? Di mana alamatnya? Pondoknya apa namanya tadi? Izzatul Fatih. Di alamatnya? Jalan Urip Sumoharjo. Kenal? Ada SMP, MTS sama Aliyah. Betul? SMP, SMA. Agama nggak sama, beda, enggak ada beda. Pokoknya di lingkungan pondok pesantren. Yang pengen anaknya di sana ada. Antum Darul Futuh cuman MI saja. MI ada kesambungannya nih. Yang masih SD, anak-anak kecil, MI. Tinggal boarding semuanya tuh. Tinggal di pondok semuanya. Mulai kecil, mulai bayi 7 tahun, Masya Allah. Mulai SD masuk mulai umur 7 tahun, 8 tahun. Luar biasa. Paling susah ini. Paling berat ngurus anak kecil nih. Ayo, Ibu, diurusi sama beliau. Yang lain Habib Ismail. Pondoknya ada. Majlis. Ada apa majlis sama pondok Habib Ismail? Pondok Raudhah ya. Rubah Huraidah. Ada apanya tadi, lupa tadi? Alamatnya mana alamatnya? Cikarang Pusat. Al-Muhajirin. Muhajirin alamatnya di mana juga tadi? Cikarang Pusat juga. Banyak di sini. Kalau ada bingung, saya bingung milih sekolah. Wah, ini Anda bukan bingung, Anda tidak tahu jalan. Kalau bingung juga.
Kalau Al-Bahjah banyak ini wali santri Al-Bahjah. Banyak insyaallah. Cuman tidak apa-apa di mana saja, yang penting akidahnya benar, Anda insyaallah selamat. Maulid kita itulah. Saya ingin menggugah. Ingat pasal pendidikan anak itu penting, hei hamba Allah. Biarpun katanya Anda ibadah, jago ibadah, sholat malam, puasa dan seterusnya, setelah itu di akhirat mau berlenggang menuju surga, tiba-tiba ada yang menghalangi kalau Anda tidak benar didik anak. Yang menghalangi siapa? Anak. Berkata, wahai malaikat, jangan boleh orang itu masuk surga. Dijawab, apa urusanmu? Dia adalah bapak ibuku, rajin puasa, rajin tahajudan, tapi telah salah menyekolahkan aku, sehingga aku tidak kenal Allah. Turunkan, masukkan ke neraka. Ayo ibu, mau begitu? Nggak mau, nggak enak. Atau ada lagi yang satu, bu, ada satu lagi, ini jangan. Yang satu lagi itu model orang tua begini, dia jarang, nggak bener, dia jarang sholat, jarang ini, pokoknya nggak bener deh. Cuman dia rajin nyekolahkan anaknya. Pokoknya nak, kamu jangan seperti Umi deh, jangan seperti mama. Dia ngerti kalau salah, tapi nggak mau berubah ya. Ada begitu. Anaknya dipondokin sampai bener anaknya. Masya Allah, sampai bener anaknya jadi orang soleh, sampai anaknya sering nangis ngadu ke kiainya. Ini sampai adu ngadu, bu ya. Bu ya, ayah saya belum mau sholat, ibu saya, tapi masih lumayan nganterkan kamu ke pondok. Cuman ceritanya nanti di akhirat begini. Ada orang di dalam neraka, rupanya di surga itu memanggil minta, ya Allah, itu ada orang di dalam neraka, itu adalah ibuku. Dialah yang menjadikan aku baik, menghantarkan baik. Memang dia nggak benar, dia banyak salah dosa, nggak mau benar-benar, tapi telah menghantarkan aku mondok, sampai aku belajar kenal kiai, sampai aku selalu masuk surga. Tolong ya Allah, angkat orang itu ke surga. Didengar, disambut langsung, orang itu diangkat ke surga. Ibu mau begitu? Mau masuk neraka dulu? Pasti gimana ini mau? Ini nggak mau berubah berarti. Ibu milih mana? Mau masuk surga dihalangi sama anak gara-gara salah mendidik, atau ibu mendidik anak bener tapi ibunya nggak bener, masuk neraka dulu? Nggak mau juga. Memang pinter orang Cikarang. Pengennya bu sama-sama masuk surga. Jadi ibu mendidik anak bener, tak-taunya ibu juga rajin di majelis, ya, dekat dengan ulama Rasulullah SAW. Ini yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Tadi sudah ceramah dari yang mulia Ustaz Taufik, semuanya beres, kemudian juga Mbah Sep. Kita tidak panjang-panjang, ini saja ibu, tolong kami cinta kepada putra-putri Anda. Kalau biasanya godaannya lagi-lagi masalah materi tadi, ada di sana sekolah yang gratis kalau memang Anda benar-benar fakir. Pertanyaan bu, ibu pengen duitnya banyak lalu sekolah bayar, atau ibu melarat sekolahnya gratis? Milih aja, bingung ini gimana orang Cikarang ini. Kalau saya milih duitnya banyak bayar begitu, ibu pilih enggak punya duit terus dapat sekolah gratis beasiswa, atau banyak duitnya mau bayar? Masih mikir lagi. Itulah ibu. Jadi jangan mikir masalah itu. Kalau memang ibu ternyata fakir-fakir amat, jangan mau, semoga dicukupi oleh Allah. Amin. Fakir bener masih bisa mondok, ada, nanti tak kasih referensi. Kalau betul fakir nyungsep, kalau pura-pura fakir berarti niat, ya Allah jadikan saya fakir. Mau? Nggak mau jain. Jadi kalau fakir bener tapi pengen mondok ke anaknya, ada jalan. Nanti lapor, nanti kita usahakan. Tapi kalau punya duit ngaku fakir, berarti ya cepat fakir beneran tuh orang. Bohong kok ya. Insya Allah rezekinya banyak. Amin. Bisa menyekolahkan anaknya itu pesantren yang baik. Bagi orang tua yang anaknya masih belum di pondok, semoga bisa kenal dengan pondok, menjadi baik di pondok itu. Ya, ini saja. Sampai di sini sudah malam, Ibu. Saya tidak perlu banyak ini, saya akan minta doa ini orang-orang tulus. Kita akan manjatkan doa. Cuman harus ada kesepakatan di antara kita. Ibu serius, putra-putri Anda ya, tolong. Bayangin Ibu, Anda masuk surga, dikerumuni oleh putra-putri Anda. Allah. Anda masuk surga dikerumuni oleh putra-putri Anda. Kemudian Anda bawa kepada baginda Nabi Sowan, baginda Nabi, asik atau tidak? Enak anak-anak Anda ahli surga, dokter ahli surga, insinyur ahli surga, sodakar ahli surga, Masya Allah. Bawa kepada baginda Nabi, itu tanda cinta Anda kepada Rasulullah. Malam ini tuh
Karena sebelum lagi pendaftaran sekolah supaya tidak salah ini. Yang tamat SMP, tamat SD, tamat SMA. Kita harus pikirkan dengan serius. Kita rayu mulai hari ini. Yang kecil kita rayu. Kita senangkan mereka pondok pesantren. Dalam bahasa sederhana, paksa dengan cara tidak terpaksa. Kalau Anda paksa, oh perang dia. Tapi bagaimana kita giring halus sehingga mereka akan rindu masuk pondok pesantren. Kalau yang sudah datang ke hadir majelis begini ini, insya Allah tidak usah disuruh, Bu, minta, ini percaya ini. Nggak dikasih nangis tuh. Ini orang anak kecil ini nggak dikasih mondok nangis. Lihat. Itu lihat yang kecil yang sana tak tunjuk itu. Hei sayang, tuh. Itu kalau nggak dipondokin nangis nanti tuh. Makanya perlu bawa anak ke tempat mulia ini, ada rahmat, ada berkah. Ada doakan oleh para malaikat. Baik, ini saja karena waktu sudah malam. Kita akan memohon program pembangunan Ponpes Al-Bahjah. Ini kita bicara Al-Bahjah. Tadi kita tidak bicara Pondok Al-Bahjah. Pondok sama saja insya Allah. Yang penting akidahnya benar. Tolong di saat Anda rindu memondokkan anak-anak Anda harus mengetes sekolahnya itu pendidikannya benar enggak. Paling tidak Ibu harus ada tes. Di situ diajarkan sifat 20 atau tidak. Ibu hafal sifat 20? Allah wujud ka mukhalafatu lil hawa. Nah itu kalau masih pondoknya begitu boleh. Tapi kalau pondok, oh jangan sifat 20 awal batal. Biarpun sudah bayar 200 juta, batalin daripada anak saya sesat. Biarpun sudah bayar DP ada DP apa? Uang gedung nggak ada, daripada anak saya susah. Akidah penting. Kemudian langsung ada furudul wudu sitatun 6, berarti Syafi'i. Furdunya wudu ada? Wah, berarti ya benar itu. Yang batal wudu, nah itu ada. Jadi yang sederhana saja itu. Kalau sudah ada itu, insya Allah di akidah yang benar. Selamat. Sekarang nyekolahkan agama juga, makanya kita juga harus waspada. Kami ingat suatu ketika ditanya oleh guru mulia Abu Abdullah Barun, kamu apa yang kau sampaikan tahun ini? Biasanya ditanya begitu. Kami menyeru umat agar peduli tentang pendidikan agama. Kita memang butuh pendidikan agama harus sadar. Ternyata kita tidak sadar. Apa kata beliau? Bagus. Kemudian setelah itu mereka dengar omonganmu. Beliau ngomong ke kita. Kemudian karena dengar omonganmu berbondong-bondong memasukkan sekolah agama. Cuman karena ente tidak ngasih tahu, akhirnya sekolah agamanya salah. Ente dosa tidak? Oh ya bener juga ini. Wah kacau ini, makanya harus kasih rambu-rambu. Sudah terlanjur dengar omongan kita, terpesona masukkan buat pesantren, salah alamat, saya dapat bagian dosa. Memang guru itu penting, yang ingatkan kita yang suka lupa, baru sadar, oh iya, makanya langsung saya rambu-rambu. Pondoknya harus benar, akidahnya harus benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, yang biasa dengan Allah wujud qidam baqo. Kalau tidak bisa. Harus begitu. Akidah itu bagi kami nomor 1, nggak bisa diganggu-ganggu. Baik, ini saja, masya Allah. Dikasih kopi tapi tidak kami minum karena setelah ini harus istirahat. Terima kasih yang beri kopi, silakan minum sendiri. Baik semuanya, kami cinta Anda semuanya. Anda jangan gelisah, yang anaknya bandel jangan gelisah. Anda dipilih oleh Allah, Anda bisa datang ke tempat ini, Anda akan mulia. Yang anaknya badung nggak mau ngaji, jangan khawatir. Kalau Anda terus mendekatkan diri Anda ke tempat ini seperti ini, pondok pesantren, habaib ulama, Allah akan mengembalikan putra-putri Anda. Yakin pokoknya. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Program pembangunan Ponpes Al-Bahjah Bekasi, salurkan infak Anda ke BSI 75144454747. Kode bank 451 atas nama infak operasional OPS apa? Operasional Pondok Cabang AB Bekasi, Al-Bahjah Bekasi. Kemudian nomor rekening lagi BSI 7512222 166, kode bank 451 atas nama Ihsan Al-Bahjah Bekasi. Informasi dan konfirmasi ke Haji Syaifullah 0822 6080 1485. Baik, ini kami umumkan juga Pondok Al-Bahjah Bekasi sudah mau dibangun. Tadi peletakan batu pertama di sini. Mana? Sila Mekar Jaya. Kemudian kami sampaikan, mari bergabung dengan Al-Bahjah bagi siapa? Ini
Bagi yang sudah punya ikatan dengan guru-guru, para habaib, para ustadz yang sudah punya ikatan, awas, jangan pindah kemudian meninggalkan gurunya. Itu namanya kurang ajar. Saya tidak mau. Karena agama nggak begitu rohnya. Yang sudah punya ikatan dengan guru-guru di kampung di kiri kanan Anda, yang sudah punya ikatan lama dengan guru-guru Anda, teruskan itu, karena itu juga menuju surga. Jangan gara-gara terpesona dengan seruan kami lalu membantu kami ninggalkan gurunya. Kalau ingin bantu kami, pegangi gurumu tetap, dengan kami tambah, namanya bonus. Itu baru benar. Awas ya. Hawa nafsu kadang-kadang, wah saya tertarik dengan programnya Buya, gurunya ditinggalkan. Padahal gurunya ngajari anaknya alif bakta, yang ngajari bab wudu, yang ngajari dia ditinggalkan. Hati-hati. Hawa nafsu tidak bisa. Kita tidak terima itu semuanya. Jadi kami ajak bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia yang ada di kiri kanannya, semakin eratlah Anda, semakin kuatlah Anda, adapun membantu bersama kami, namanya bonus tambahan. Adapun yang selama ini belum punya ikatan, ayo bergabung. Jangan sampai Anda tidak punya ikatan dengan tempat mulia, karena mengikat diri dengan tempat mulia itulah orang cerdas. Karena apa? Kalau Anda membantu pondok pesantren, Anda membantu pondok pesantren, apakah dengan harta Anda, tenaga Anda, pikiran Anda, yang penting Anda ngeklik kepada pondok pesantren. Sebanyak anak yang sholat di pondok membaca Al-Quran, pahalanya ngalir ke Anda. Itu namanya orang cerdas. Biarpun hanya dengan seikat kangkung yang Anda kirim setiap hari itu. Makanya jangan meremehkan dengan sedikit yang Anda berikan. Kalau Anda punya sedikit, berikan seikat kangkung, segelas beras, apalagi sampai 1.000, 5.000, 2.000. Pokoknya Anda harus sambung dengan para kiai-kiai di kiri kanan, harus sambung, wajib. Kalau Anda pengen selamat, itu hati sesungguhnya. Yang sambung adalah hati Anda. Perhatikan mereka, maka Allah akan perhatikan Anda insyaallah. Ini saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, kami berprasangka baik. Yang kau datangkan saat ini di tempat ini adalah hamba-hamba yang kelak akan kami lihat di wajah-wajah mereka di surga ya Allah. Kami ingin ya Allah, dan jadikan kami ahli surga, dan jadikan wajah-wajah yang kami lihat ini adalah wajah-wajah ahli surga ya Allah, dan di keluarga mereka ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Siapapun ya Allah, jika ada di antara mereka yang banyak dosa, banyak salah, banyak pelanggaran, akan tapi mereka telah berkumpul dengan orang mulia, muliakan mereka ya Allah. Dan juga yang berjualan di kiri kanan tempat ini ya Allah, mereka berjualan untuk orang-orang ahli surga, maka jadikan mereka penjual-penjual ahli surga yang melalui lalang ya Allah, yang mengantarkan, yang nyopir mobil semuanya ya Allah, karena mereka mengantarkan orang-orang mulia, muliakan mereka ya Allah. Dan berkailah siapapun yang ada di tempat ini, yang jualan di toko-toko kiri kanan tempat ini, yang dagang di kiri kanan tempat ini ya Allah, berkailah hidupnya dan jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Kami tidak ingin ada orang mendengar suara ini lalu masuk nerakamu ya Allah. Kami mohon jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam di antara kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, ada orang zalim kepada kami, ada orang aniaya kepada kami, ada orang menfitnah kami, ada orang menggunjing kami, kami mohon ampuni dia ya Allah. Jangan hukum dia, karena kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini ya Allah, ya jika ada di antara mereka yang pernah meninggalkan sholat, atau tetangga-tetangga ini ya Allah, jika ada di antara mereka yang pernah meninggalkan salat, kami mohon ya Allah, jadikan mereka ahli salat. Ampuni mereka ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi ya Allah, jauhkan kami dari segala yang kau murkai ya Allah. Jauhkan kami, keturunan kami, keluarga kami, tetangga kami dari zina, zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah, zina yang busuk itu ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah, ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina,
dan busuknya zina. Kami mohon ya Allah ampuni dia, bencikan kepada zina, berikan penyesalan yang dalam ya Allah, bencikan kepada zina, tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum ya Allah, dan buka pintu halal untuknya ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjingnya ya Allah. Kami tidak ingin menggunjing pezina ya Allah. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Kami tidak ingin ada yang di tempat ini kecuali kau ampuni siapapun dia. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jika ada yang di kiri kanan tempat ini ada hambamu yang belum kenal engkau atau belum kenal kekasihmu Nabi Muhammad, kami mohon berkat perkumpulan mulia ini dan berkat kelegaan hati mereka di saat melihat acara ini, maka kami mohon bawa dia kepada kemuliaan yang sesungguhnya bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, sehingga tidak ada di kiri kanan tempat ini kecuali menjadi ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, berkailah masjid ini, berkailah yang berjuang di dalamnya, dari yang mewakafkan tanah, yang membangun, yang berusaha membangun di atasnya, yang menghidupkannya, yang kemudian yang mengurusinya. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan itu sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, di tempat ini ya Allah ada ibunda-ibunda, ayahanda-ayahanda yang rindu membawa anaknya kepada kemuliaan itu ya Allah. Anak-anaknya dibawa ke tempat mulia ini, muliakan mereka. Dan orang ibu-ibu yang meninggalkan anaknya di rumah, kami mohon jangan sampai anak-anak itu ketinggalan dari rahmat mulia ini. Berikan kepada mereka segala kebaikan, jaga anak-anak mereka ya Allah, anak-anak mereka jaga mereka, muliakan mereka. Dan jika ada di antara mereka para bapak dan ibu yang punya anak yang jauh darimu ya Allah, dalam kebejatan, dalam keonaran, dalam kenistaan, kami mohon wahai Zat yang maha mulia, muliakan mereka dengan kehadiran orang tua mereka ya Allah. Hibur orang tua mereka ini ya Allah. Mereka datang ke tempat ini karena ingin mulia, ingin bahagia ya Allah. Kami mohon jika anak-anak mereka ada yang bejat ya Allah, kembalikan. Sungguh bagimu sangat mudah mengembalikan mereka yang bejat ya Allah. Mereka datang ke tempat ini dengan perjuangan ya Allah. Kami mohon muliakan mereka dengan anak-anak yang soleh solehah, yang dimuliakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa kami. Engkau maha tahu tentang kesalahan kami ya Allah. Semua kami ini ya Allah, dosa-dosa kami ampuni ya Allah. Engkau maha tahu tentang dosa kami. Mata kami ya Allah yang sering melihat yang haram, dan Engkau maha tahu ya Allah. Mata kami sesering melihat haram. Sesaat haram ada di jalan-jalan, tapi sesaat haram yang ada di handphone kami, di laptop kami ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Sungguh ya Allah, itu adalah kehinaan. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa mata kami ya Allah, dan jauhkan dari melihat yang haram. Dan ampuni dosa lisan kami, ampuni dosa telinga kami, dan ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu, dan kami mohon jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Sebesar apapun dosa kami ya Allah, Engkau maha pengampun ya Allah. Jangan sampai mereka pulang dari tempat ini kecuali sudah Kau ampuni dosa mereka. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Engkau yang memiliki hati mereka ya Allah. Berikan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat nanti ya Allah. Kebahagiaan di dunia sebelum di surga. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka yang sering berselisih faham dengan pasangannya, kami mohon jadikan malam ini malam keindahan, malam berdamai, malam mesra, malam bahagia di antara mereka ya Allah. Sehingga setelah itu tidak ada lagi percekcokan. Lembutkan hati mereka, jauhkan dari kesombongan ya Allah. Dan yang belum menikah dan punya hajat menikah, kami mohon mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, lembutkan hati kami, rindukan kepada kemuliaan, bencikan kepada keharaman dan kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka.
Dan kami mohon ya Allah makmurkan majlis dan pesantren, para habaib, para asatid, para kiai-kiai yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan majlis mereka dengan orang-orang soleh, dengan pendukung-pendukung yang soleh, dengan santri-santri yang soleh, dengan guru-guru yang soleh. Dan kami mohon jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk selalu bertemu dalam kebaikan, bertemu dalam kebaikan, dalam keindahan di dunia, hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habib Ismail, Habib Qira Fatihah min al-habaib wahid. كل فاتحة فاتحة كل فاتحة بالبركة يا حبيبنا. فاتحة. Salam untuk putra putri yang di rumah. Salam dari Buya, anak-anaknya. Sayang, soleh ganteng. Sayang, masya Allah. Ngecil. Masya Allah, sayang. Yang belakang, sayang, pakai baju merah, hebat. Siapa lagi? Salehah, sayang. Wah, hebat nih calon-calon penghuni pondok pesantren. Mana? Waduh, banyak kecil-kecilnya sayang. Ini hebat-hebat. Yang hebat ibunya nih. Masya Allah sayang. Yang belakang, baik, kopiah itu belakang. Mana lagi yang kecil? Wah, di belakang sayang ya. Minta mondok, harus mondok. Pondok, mana lagi? Mana? Sayang. Oke, masya Allah, hebat kecil-kecil ini. Syukran sayang ya. Sayang semuanya karena Allah. Sayang semuanya karena Allah. Wah, ini sudah anak-anak gede tuh. Anaknya di rumah, salamin. Baik, tidak apa-apa, masya Allah. Son, makasih sonnya enak, ngantarkan suara. Ahli surga semuanya insya Allah. Dekat pada Allah. Yang jualan-jualan, makasih. Sayang, dadah. Waalaikumsalam.